Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Neiza Putri Gasani dengan NPM 0227241103 dari kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi untuk ujian akhir semester dengan topik Keuangan dan Perbankan Syariah. Materi yang akan dibahas merupakan rangkuman dari seluruh pembelajaran selama satu semester. Di dalamnya akan dibahas mulai dari konsep dasar keuangan dan perbankan syariah, bagaimana sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, hingga praktik, produk, serta peran lembaga-lembaga penting seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung sistem keuangan syariah. Topik keuangan dan perbankan syariah menjadi hal yang penting untuk dipahami, khususnya bagi mahasiswa akuntansi. Sistem keuangan syariah tidak hanya membahas soal keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan dan transparansi dan tanggung jawab sosial. Hal inilah yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional yang selama ini lebih kita kenal. Melalui video ini, saya akan menyampaikan materi dengan bahasa yang mengalir dan mudah dipahami. Penjelasan disusun dalam 8 poin utama agar pembahasan lebih terstruktur dan tidak membingungkan. Setiap poin saling berkaitan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai keuangan dan perbankan syariah. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu memahami materi ujian akhir semester sekaligus menambah wawasan mengenai peran perbankan syariah dalam perekonomian. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan materi inti yang dibagi ke dalam 8 poin. Baik teman-teman, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar keuangan dan perbankan syariah. Keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga dan keuntungan finansial semata. Keuangan syariah menempatkan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, harta tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola dengan cara yang benar. Setiap aktivitas keuangan dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, keuangan syariah tidak hanya mengatur bagaimana keuntungan diperoleh, tetapi juga bagaimana proses perolehan keuntungan tersebut dilakukan agar tidak merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Prinsip utama yang membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional adalah larangan riba. Riba secara umum diartikan sebagai tambahan atau keuntungan yang ditetapkan di muka tanpa adanya aktivitas usaha yang nyata dan tanpa adanya risiko. Dalam praktik perbankan konvensional, bunga pinjaman dianggap sebagai bentuk riba karena memberikan keuntungan yang pasti kepada pihak pemberi pinjaman, sementara pihak peminjam menanggung seluruh risiko usaha. Islam memandang praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan karena tidak mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam muamalah. Selain riba, keuangan syariah juga melarang grahar dan maisir. Grahar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik dari segi objek, transaksi, harga kualitas barang, maupun waktu penyerahan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap akad dalam keuangan syariah harus disusun secara jelas dan transparan.
Sementara itu, maisir berkaitan dengan aktivitas spekulatif atau perjudian, di mana keuntungan diperoleh bukan dari usaha yang produktif, melainkan dari faktor keberuntungan semata. Aktivitas semacam ini dilarang karena tidak menciptakan nilai tambah dalam perekonomian dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Sebagai pengganti sistem bunga, keuangan syariah mengedepankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko. Prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan hanya boleh diperoleh dari aktivitas usaha yang nyata dan produktif. Hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana bersifat kemitraan, sehingga kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan berbagai keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab bersama. Apabila usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, sebaliknya, apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak, selama tidak ada unsur kelalaian atau kecurangan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip keuangan syariah diwujudkan melalui berbagai akad yang sah menurut syariah. Akad-akad tersebut menjadi dasar bagi seluruh produk dan layanan perbankan syariah, seperti akad mudarabah, musyarakah, murabahah, izarah, dan akad lainnya. Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun seluruhnya berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Dengan demikian, konsep dasar keuangan dan perbankan syariah tidak hanya berbeda secara teknis dari keuangan konvensional, tetapi juga berbeda secara filosofis. Keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, pada pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia berkembang melalui proses yang panjang dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Gagasan tentang perbankan syariah muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, khususnya terkait larangan riba. Pada masa sebelum tahun 1990-an, sistem perbankan nasional sebetulnya didominasi oleh bank konvensional, sehingga kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah belum terakomodasi secara memadai. Tonggak sejarah penting perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kehadiran Bank Muamalat menjadi simbol awal penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun awal perkembangannya, Bank Muamalat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan regulasi, infrastruktur yang belum memadai, hingga rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep perbankan syariah. Meskipun demikian, keberadaan bank ini membuka jalan bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah semakin meningkat. Regulasi mulai disesuaikan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi operasional bank syariah, baik konvensional juga mulai merespon perkembangan ini dengan membuka unit usaha syariah, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak lagi dipandang sebagai sistem alternatif semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh global. Di berbagai negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia,
Keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan diakui sebagai sistem keuangan yang stabil dan beretika. Tren global ini turut mendorong Indonesia untuk memperkuat industri perbankan syariah agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam perekonomian internasional. Meskipun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional menunjukkan bahwa potensi industri ini belum sepenuhnya tergarap. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta persepsi masyarakat yang masih menyamakan bank syariah dengan bank konvensional menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Namun demikian, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia tetap terbuka lebar. Jumlah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan halal serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor pendorong utama bagi pertumbuhan industri ini. Dengan strategi yang tepat, inovasi berkelanjutan dan edukasi yang masif kepada masyarakat, perbankan syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Nah teman-teman, pada pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tentang praktik dan produk perbankan syariah. Praktik perbankan syariah pada dasarnya menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Namun, yang membedakan perbankan syariah adalah cara dan mekanisme yang digunakan dalam menjalankan fungsi tersebut. Seluruh kegiatan operasional bank syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Islam. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menawarkan berbagai produk seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Produk tabungan dengan giro umumnya menggunakan akad wadiyah, yaitu akad titipan di mana bank bertindak sebagai pihak yang menerima dan menjaga dana nasabah. Dalam akad ini, bank tidak berkewajiban memberikan imbalan hasil tertentu, namun memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal agar tidak menyerupai bunga. Selain akad wadiyah, bank syariah juga menggunakan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana, terutama pada deposito dan tabungan berjangka. Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana sedangkan bank berperan sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditangani oleh pemilik dana selama tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pihak bank. Pada sisi penyaluran dana, bank syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Selain salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini banyak digunakan karena strukturnya sederhana dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Selain murabahah, bank syariah juga menawarkan pembiayaan berbasis kerjasama usaha melalui akad musyarakah dan mudharabah. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha dan berbagai keuntungan serta resiko sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sementara itu, dalam akad mudharabah, bank menyediakan modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Kedua akad ini mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Produk pembiayaan lain yang juga penting adalah ijarah, yaitu akad sewa-menyewa. Melalui akad ijarah, bank memperoleh keuntungan dari jasa pemanfaatan aset, bukan dari bunga.
Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan aset produktif serta kendaraan atau peralatan usaha. Seluruh produk pembiayaan syariah tersebut dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial. Hal ini tercermin dalam adanya produk dan layanan yang mendukung pembiayaan sektor UMKM serta kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, praktik dan produk perbankan syariah diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat luas. Oke, pada pembahasan yang keempat kita akan membahas tentang infrastruktur dan teknologi dalam perbankan syariah. Infrastruktur dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung operasional perbankan syariah, terutama di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat. Infrastruktur dalam konteks perbankan tidak hanya mencakup jaringan kantor dan sarana fisik, tetapi juga meliputi sistem teknologi informasi, sistem pembayaran, keamanan data, serta regulasi yang mendukung kelancaran kegiatan perbankan. Bagi perbankan syariah, penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan utama agar mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan. Nasabah kini menginginkan layanan perbankan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke kantor bank. Menyikapi hal tersebut, Bank Syariah mulai mengembangkan berbagai layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran elektronik. Kehadiran layanan digital ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah, mempercepat proses transaksi, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Namun, penerapan teknologi dalam perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap inovasi teknologi harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam layanan digital harus jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh nasabah agar tidak menimbulkan unsur gerahar. Selain itu, mekanisme transaksi harus terbebas dari unsur riba dan maisir sehingga tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Aspek keamanan dan perlindungan data menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan infrastruktur perbankan syariah. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, risiko kejahatan siber juga semakin besar. Oleh karena itu, Bank Syariah harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dana nasabah. Kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjaga keamanan informasi dan mencegah penyalahgunaan data. Selain penguatan teknologi internal, kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech syariah juga menjadi strategis penting dalam pengembangan infrastruktur perbankan syariah. Melalui kolaborasi ini, Bank Syariah dapat memanfaatkan inovasi teknologi yang lebih fleksibel dan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan. Sinergi antara Bank Syariah dan Fintech Syariah diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur dan teknologi yang memadai, perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Penguatan infrastruktur tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas inklusif keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.
Nah, teman-teman, untuk pembahasan yang kelima ini kita akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai lembaga dan industri pendukung yang membentuk ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh. Bank syariah sebagai pelaku utama membutuhkan dukungan dari regulator, lembaga pendidikan, lembaga penjamin, asosiasi industri, hingga pelaku teknologi finansial agar sistem perbankan syariah dapat berjalan secara sehat, stabil, dan berkelanjutan. Lembaga regulator dan pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang jelas dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syariah. Selain regulator, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan dan perbankan syariah. Ketersediaan tenaga profesional yang memahami prinsip syariah sekaligus memiliki kemampuan teknis perbankan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan bank syariah. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas SDM perbankan syariah dapat terus ditingkatkan. Industri pendukung lainnya adalah lembaga penjamin dan lembaga keuangan non-bank syariah yang berfungsi melengkapi layanan perbankan syariah. Keberadaan lembaga-lembaga ini membantu memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan produk perbankan syariah. Perkembangan teknologi juga melahirkan industri vintage syariah yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas inklusi keuangan. Vintage syariah menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional maupun syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan vintage syariah menjadi salah satu strategis penting untuk meningkatkan daya saing dan inovasi layanan. Dengan sinergi yang baik antara perbankan syariah dan berbagai lembaga serta industri pendukung, diharapkan ekosistem keuangan syariah dapat tumbuh secara kuat dan berkelanjutan. Peran masing-masing pihak yang saling melengkapi menjadi kunci dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, pada pembahasan yang ke-6 kita akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi sistem pengawasan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia membawa perubahan penting terhadap peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memegang peran ganda sebagai bank sentral sekaligus pengawas perbankan. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya sistem keuangan dan meningkatnya resiko yang menyertainya, diperlukan pemisahan fungsi agar pengawasan dan pengaturan dapat berjalan lebih efektif. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan menandai perubahan besar dalam struktur pengawasan sektor keuangan di Indonesia. OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dengan adanya OJK, fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK sehingga Bank Indonesia dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya sebagai bank sentral. Setelahnya terbentuk OJK, peran Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter, pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar serta pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makroprudensial. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan nasional termasuk perbankan syariah dapat beroperasi secara stabil dan berkelanjutan.
Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia harus selaras dengan kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Sinergi antara kedua lembaga ini diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan dan mampu merespon dinamika ekonomi secara efektif. Bagi perbankan syariah, transformasi peran Bank Indonesia dan OJK memberikan dampak yang signifikan. Dengan pengawasan yang lebih terfokus dan terintegrasi di bawah OJK, bank syariah diharapkan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, dukungan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi, globalisasi keuangan, dan resiko sistemik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga Bank Indonesia dan OJK menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan sistem keuangan Indonesia tetap sehat dan tangguh. Nah teman-teman, pada pembahasan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program yang terarah. Meskipun fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tetap berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang makroekonomi dan sistem keuangan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Peran ini dijalankan melalui penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur keuangan, serta peningkatan literasi dan inklusif keuangan syariah. Salah satu inisiatif penting Bank Indonesia adalah penyusunan dan penguatan kerangka kebijakan yang mendukung perbankan syariah. Bank Indonesia menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memberikan ruang bagi inovasi produk dan layanan perbankan syariah. Kebijakan ini mencakup pengaturan sistem pembayaran, pengembangan pasar keuangan syariah, serta harmonisasi kebijakan moneter dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan infrastruktur keuangan syariah, khususnya di bidang sistem pembayaran. Melalui modernisasi sistem pembayaran dan pemanfaatan teknologi digital, Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem pembayaran nasional. Pengembangan sistem pembayaran yang efisien dan aman diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan syariah. Selain aspek kebijakan dan infrastruktur, Bank Indonesia juga menaruh perhatian besar pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Berbagai program edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip, produk, dan manfaat perbankan syariah. Peningkatan literasi ini dianggap penting karena tingkat pemahaman masyarakat yang baik akan mendorong kepercayaan dan partisipasi yang lebih luas terhadap perbankan syariah. Dukungan Bank Indonesia terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi bagian dari inisiatif pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia mendorong penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat perekonomian nasional. Melalui pembiayaan berbasis syariah, UMKM diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, melalui berbagai inisiatif tersebut, Bank Indonesia berupaya menciptakan ekosistem perbankan syariah yang kuat dan berdaya saing. Sinergi antara kebijakan infrastruktur, edukasi, dan dukungan terhadap sektor real menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Pembahasan yang terakhir ini yaitu pembahasan ke-8
tentang tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks dan kompetitif. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan produk keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih menyamakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional sehingga belum sepenuhnya memahami perbedaan prinsip, mekanisme, dan nilai-nilai yang mendasarnya. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah. Tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan dengan perbankan konvensional yang telah memiliki jaringan luas, infrastruktur yang matang, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif tinggi. Bank syariah dituntut untuk mampu menawarkan produk dan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga kompetitif dari segi kualitas, kemudahan, dan efisiensi. Tanpa inovasi yang berkelanjutan, perbankan syariah berpotensi tinggi dalam persaingan industri. Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan. Namun, di sisi lain, bank syariah harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, meningkatkan keamanan sistem, serta memastikan bahwa inovasi digital yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan prinsip syariah secara bersamaan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selain tantangan keuangan dan perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi pasar yang signifikan bagi industri ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan halal dan etika dalam aktivitas ekonomi turut mendorong minat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Dukungan pemerintah dan regulator juga menjadi peluang penting bagi pengembangan perbankan syariah. Berbagai kebijakan dan program yang mendukung penguatan industri keuangan syariah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Selain itu, perbankan sektor usaha mikro kecil dan menengah membuka peluang bagi perbankan syariah untuk berperan lebih besar dan pembiayaan sektor real. Dengan pemanfaatan peluang yang ada dan mengatasi tantangan secara strategis, keuangan dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Inovasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan literasi keuangan syariah menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan. Nah, teman-teman, sebagai penutup dari penjelasan materi ujian akhir semester ini, dapat disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional dengan menawarkan pendekatan yang lebih beretika dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Melalui 8 poin pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut terlihat dari sisi regulasi, praktik operasional, produk dan layanan, infrastruktur, serta dukungan dari berbagai lembaga dan otoritas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Praktik dan produk perbankan syariah dirancang untuk mendorong kegiatan ekonomi yang produktif serta menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, grahar, dan maisir. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan penguatan infrastruktur menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital. Dengan dukungan teknologi yang memadai, perbankan syariah diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan inklusi keuangan
peran lembaga dan industri pendukung serta transformasi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah membutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak. Inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendorong literasi, inklusi keuangan, serta penguatan pembiayaan sektor real menjadi bukti adanya komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah secara berkelanjutan. Meskipun perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan persaingan dengan perbankan konvensional, peluang pengembangannya tetap sangat besar. Jumlah penduduk muslim yang besar, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal serta dukungan kebijakan pemerintah menjadi modal penting bagi pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan. Melalui pemahaman materi keuangan dan perbankan syariah ini diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan akademik tetapi juga memiliki wawasan yang lebih luas mengenai peran strategis perbankan syariah dalam perekonomian. Materi ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja serta dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Demikian penjelasan materi ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.